Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan usaha kecil di sekitar kita tanpa benar-benar memperhatikan bagaimana praktik di dalamnya berjalan. Padahal, di balik aktivitas sederhana tersebut, terdapat banyak aspek penting yang berkaitan dengan good corporate governance yang tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan usaha, tetapi juga berdampak langsung pada konsumen dan lingkungan sekitar. Dalam tugas ini, saya mencoba melihat secara langsung bagaimana praktik tersebut terjadi di lapangan. Saya melakukan observasi di sebuah toko kebutuhan sehari-hari yang menyediakan sembako dan bahan pangan. Toko ini terletak di Jalan Marakas, dekat di mana saya tinggal, dan pastinya saya sudah sering membeli di toko tersebut. Dari hasil pengamatan saya, toko ini tergolong sangat lengkap, mulai dari kebutuhan pokok, sayuran, ikan, hingga perlengkapan sehari-hari tersedia dalam suatu tempat. Kelengkapan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar, khususnya karena lokasi toko yang berada di lingkungan pemukiman. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga ramah dan cukup baik, yang menjadi nilai tambah dalam menarik pelanggan. Namun, di balik kelengkapan dan pelayanan tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Terutama jika dilihat dari bagaimana tanggung jawab usaha ini dalam menjaga kualitas produk, kebersihan, serta dampak terhadap lingkungan. Berikut beberapa masalah yang saya temukan di dalam toko tersebut. Yang pertama, produk tidak layak. Saya menemukan beberapa produk, khususnya makanan ringan, yang sudah tidak dalam kondisi optimal, seperti melempem atau kurang layak untuk dikonsumsi. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kontrol terhadap kualitas produk sebelum dijual kepada konsumen. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya dapat menurunkan kepuasan konsumen, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap usaha tersebut dalam jangka panjang. Yang kedua, bahan makanan kurang segar. Selain itu, beberapa bahan pangan seperti bumbu dan sayuran terlihat kurang segar. Dalam usaha yang menjual bahan konsumsi, kesegaran produk menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan risiko kerusakan produk dan potensi kerugian, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Yang ketiga, risiko kebersihan pada penjualan es batu. Terdapat pula potensi risiko dari sisi kebersihan, khususnya pada produk seperti es batu yang digunakan untuk konsumsi. Kebersihan air merupakan hal yang krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan. Jika tidak memenuhi standar, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen serta berdampak pada citra usaha. Yang keempat, limbah ikan. Selain itu, dari hasil observasi, limbah dari proses pemotongan ikan terkadang dibuang ke saluran air di sekitar toko. Praktik ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau tidak sedap dan penyumbatan saluran air. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar serta menciptakan dampak lingkungan yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan prinsip good corporate governance, sebagian besar permasalahannya ditemukan berkaitan dengan prinsip responsibility atau tanggung jawab. Hal ini terlihat dari kurangnya optimalnya pengelolaan kualitas produk, seperti makanan ringan yang tidak layak konsumsi, serta bahan pangan yang kurang segar. Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang dijual aman layak untuk dikonsumsi. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga menyangkut kepercayaan konsumen. Ketika kualitas produk tidak dijaga secara konsisten, maka persepsi konsumen terhadap usaha tersebut dapat menurun, meskipun secara umum usaha tersebut berjalan dengan baik. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup pada aspek kesehatan, di mana potensi risiko kebersihan pada produk penjualan es batu dapat berdampak langsung pada konsumen. Dalam konteks ini, aspek kebersihan menjadi bagian penting dari tanggung jawab usaha, karena berkaitan langsung dengan risiko kesehatan yang mungkin tidak terlihat secara langsung oleh konsumen saat melakukan pembelian.
Tidak hanya kepada konsumen, responsibility juga berkaitan dengan lingkungan. Pembuangan limbah ikan ke saluran air menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar masih belum optimal. Praktik tersebut menunjukkan bahwa aktivitas operasional usaha memiliki dampak eksternal, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu kenyamanan lingkungan serta berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Berdasarkan penelitian, praktik usaha kecil yang tidak memperhatikan kualitas produk dan pengelolaan limbah dapat menurunkan kepercayaan konsumen serta menimbulkan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua, keterkaitannya dengan prinsip accountability. Kasusnya dalam pengelolaan keuangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, keuangan usaha masih digunakan secara bersamaan dengan kebutuhan pribadi tanpa memisahkan dengan jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan belum terstruktur sehingga dapat menyulitkan dalam mengetahui keuntungan secara pasti. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perkembangan usaha. Pengelolaan stok di toko ini seringkali terjadi penghabisan di sini. Sekali mau jual, contohnya makanan-makanan ringan ini kan kadang ada juga yang habis, tapi sekali-sekali lah. Tapi kalau sayur ya ada juga terkadang karena nggak ada produk yang dipajak ya kan, jadi sampai lima orang minta itu nggak ada, itulah cuman kekurangan stok. Terus apakah sering terjadi produk kita itu expired atau busuk di bagian sayur atau yang sisa di toko ini sehingga mengakibatkan kerugian di toko ini? Kalau kerugian itu yang paling berat kali enggak sih, cuman namanya kalau sayuran kan pasti ada yang kira-kira tiga biar bersih. Jadi kalau timbangannya dipajak kira-kira 2 kilo mungkin bisa kurang jadi 1,8, seperti itulah kebutuhannya. Cuman kalau seperti barang makanan kering ini, kalau dia expired, seriesnya tarik kembali atau diretur gitu. Terus bagaimana pengelolaan sampah di sini, baik sampah yang kering maupun basah, itu setiap harinya di kayak mana? Semuanya kayak sampah kayak sampah ikan, sayuran, pokoknya semua sampah yang di sini setiap hari diangkat sama tukang sampah. Terus apakah Bibi memisahkan uang pribadi Bibi dengan usaha untuk mengetahui keuntungan Bibi? Uang pribadi, gimana dibilang uang pribadi ya, karena kita kan jualan, mana ada uang pribadi. Maksudnya itu kalau ada penjualan barang apa gitu di luar dibawa ke rumah dicampur sama jual di sini, itu enggak begitu. Cuman kan gimana dibilang, kalau dia kita belanja toh kadang terambil juga ya kan, seperti bisa dibilang menambah modal gitulah dalam pembelian barang kalau seandainya nggak cukup dari uang penjualan hari ini. Terus berapa banyak supplier atau pemasok yang Bibi pakai kayak rokok itu pasti suppliernya beda-beda kan, pemasoknya itu Bibi gunakan ada kayak perbandingan itu nggak Bi, kayak rokok biasanya sama segini belinya tapi karena kurang apa sama yang satu lagi gitu, ada kepikiran perbandingan gitu? Enggak juga sih, kalau sepertinya kayak robot sempurna kita kan ikut seperti itu SRC kita itu ikut sempurna. Nah, terkadang kalau sempurna ini di mana aja pun kita belanja itu karena dia online kan kita dibuat juga itu apa poin kalau pembelian di SRC ada juga target-targetnya ada gitu kalau robot sempurna. Cuman kalau rokok yang lain itu bebas aja sih. Cuman kalau sempurna ini kita memang mengejar target juga sih gitu. Terus di lingkungan ini ada nggak kesulitannya dalam berbisnis di sini? Kalau dibilang kesulitan enggak sih, cuman saingan banyak ya. Apalagi kalau sayuran sekarang karena udah dekat pajak di sini kan, kurang lah pajak.
Kalau kelebihannya nih di sini nih enaknya tuh gimana? Bilang kalau kelebihan sih ada kelebihan biasa, cuman gimana namanya? Ramai karena dengan perumahan gitu. Oh, kelebihan sedikit karena anak mahasiswa lah belanja. Mahasiswa belanja. Terima kasih. Terima kasih. Melalui hasil wawancara, menunjukkan bahwa meskipun usaha telah berjalan cukup lama dan memiliki sistem operasional yang stabil, penerapan GCG atau Good Corporate Governance masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya terstruktur. Kondisi ini umum terjadi pada usaha kecil, di mana fokus mereka masih keberlangsungan usaha sehari-hari, sehingga aspek tanggung jawab terhadap kualitas produk dan lingkungan belum masih menjadi prioritas utama. Padahal, dalam jangka panjang, hal-hal tersebut menjadi peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta menjadi keberlangsungan usaha. Jika tidak diperhatikan, potensi risiko seperti menurunnya kepuasan pelanggan, munculnya keluhan, hingga dampak lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan usaha di masa depan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain, menyediakan pengecekan rutin terhadap kualitas produk, memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, serta meningkatkan pengelolaan limbah agar lebih ramah lingkungan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memulai menerapkan sistem sederhana seperti pencatatan stok barang untuk memantau kualitas dan masa layak jual produk. Dengan adanya kontrol tersebut, produk yang sudah tidak layak dapat segera dipisahkan sebelum sampai ke konsumen. Dalam aspek kebersihan, penggunaan air yang higienis untuk produk konsumsi juga perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan pelanggan. Untuk pengelolaan limbah, pelaku usaha dapat menyediakan tempat pembuangan khusus dan memastikan limbah tersebut tidak langsung dibuang ke saluran air, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar. Meskipun terlihat sederhana, langkah-langkah ini merupakan bagian penting dari penerapan Good Corporate Governance dalam usaha kecil. Jika dilakukan secara konsisten, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas usaha, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen secara jangka panjang. Dari observasi ini, saya menyadari bahwa Good Corporate Governance bukan hanya penting bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi usaha kecil, karena dari situlah keberlangsungan dan kepercayaan bisnis dibangun. Usaha yang terlihat sederhana sekalipun tetap memiliki tanggung jawab, baik kepada konsumen, lingkungan, maupun masyarakat sekitar. Melalui penerapan prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab dan akuntabilitas, usaha kecil memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih terpercaya. Pada akhirnya, Good Corporate Governance bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang bagaimana sebuah usaha dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.